Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Kali ini aku ingin membahas tentang ayat 940. Maafin suaraku lagi bagus karena aku lagi batuk, dikasih anugerah batuk buat ngurangin dosa mulutku ya. Oke guys, ini bagus banget dan ini epic banget sih. Ini ada cerita nyatanya ya. Oke, aku bacain dulu ya. If you do not help the prophet, it is unimportant. Because Allah truly did help him. When the disbelievers drove him out from Mecca, the prophet, had only one companion, Abu Bakr. The two of them were in the cave of Thawr, and he said to his companion, "Do not fear, because Allah is with us." Then Allah sent down his peace and calm upon him, and strengthened him with forces that you did not see, and made the word to take the Prophet's life of the disbelievers completely false. But Allah's word is glorified to the highest, and Allah is exalted in strength, Aziz, all-wise, Hakim. Jadi di ayat ini disebutkan apa coba? Eh, Jika kamu nggak perlu menolong Rasulullah, dan itu juga nggak penting. Kenapa? Karena Allah sesungguhnya yang menolong dia gitu. Ya, ketika para disbelievers tuh, orang-orang yang tidak percaya sama Allah, mengusirnya dari Mekah. Jadi saat itu aku jelasin dulu backgroundnya ya. Jadi situasi Mekah saat itu sangat parah sehingga Rasulullah itu diusir, di dibully, dizolimin, mau dibunuh gitu. Udah dipukulin, mau dibunuh gitu. Nah, jadi beliau kan keluar tuh dari Mekah untuk melindungi diri sebenarnya gitu kan. Nah, di saat pelarian beliau itu, beliau hanya ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, di satu titik yang pernah aku dengar dari ceramah itu, situasinya mereka udah terkepung, jadi banyak pasukan orang-orang kafir yang tidak percaya Islam itu yang mengejar-ngejar Nabi ya, mengejar Nabi Muhammad. Dan situasinya tuh bayangin guys, kalau kalian pernah ke Mekah ya, kalian bisa lihat padang pasir tuh seluas apa, dan itu tidak ada tempat kamu bersembunyi sebenarnya gitu loh. Dan kebayang nggak itu pasukan udah penuh dengan pedang, pasukan berkuda gitu ya, nguber-nguber nyari Rasulullah gitu di tengah padang pasir, hanya ditemenin oleh satu temannya. Dan sahabatnya Abu Bakar itu orangnya, perawakannya tuh lembut orangnya tuh. Jadi bukan orang yang kayak Walid bin Khalid gitu, bukan. Dia lemah lembut orangnya. Disebutkan perawakannya itu kurus tinggi, jadi menurut aku tuh kurang jos lah untuk melindungi Rasulullah ya. Nah, misalnya daripada misalnya Rasulullah ditemenin oleh Khalid bin Walid yang memang jagoan gitu kan, kebayang gak situasinya kayak gimana gitu kan. Abu Bakar tuh lembut banget orangnya, baik banget lah gitu. Nah, jadi kebayang kan pada saat mereka lagi pelarian itu, pasukan kafirun itu ngejar-ngejar, mereka tersudut dan cuma bisa bersembunyi di gua. Kalian bayangin itu orang-orang itu udah nyebar di daerah gua-gua tempat Rasulullah bersembunyi itu dengan membawa pedang untuk membunuh Rasulullah. Nah, kebayang nggak kalau kalau kalian tuh di padang pasir itu ada goa, bersembunyi cuma di goa doang itu, ya Allah. Sedangkan itu banyak gitu orang yang nyari-nyari kalian, bisa jumlahnya ratusan gitu. Nah, hanya Allah kan yang melindungi kan. Makanya disebutkan ya ini, sesungguhnya hanya Allah lah yang menolong, dan sesungguhnya Allah yang menolong mereka. Nah, digambarkan di situ tuh gua itu tidak tidak istilahnya itu luput dari pencarian orang-orang yang nyari-nyari Rasulullah itu, karena ada pertolongan Allah. Ada ini kalau nggak salah ya guys, kalau nggak salah ada sarang laba-laba, tiba-tiba ada laba yang menutupin goa itu gitu. Jadi menurut orang-orang yang nyari itu, logikanya nggak mungkin ada manusia masuk ke goa itu. Orang sarang laba-labanya banyak, terus ada kalau nggak salah nih ada burung juga gitu, yang bersarang di situ. Jadi seakan goa itu tuh untouchable lah gitu istilahnya gitu. Nah, padahal di situ tuh Rasulullah sama Abu Bakar sedang bersembunyi, dan sebagai manusia biasa mereka itu kan
ya namanya Abu Bakar pasti ketakutan dong gitu. Dan itu benar-benar beliau itu sangat sayang kan sama Rasulullah, sangat mengkhawatirkan. Terus jadi pengen nangis gitu kok. Jadi saking sayangnya tuh ngorbanin nyawanya pun gak masalah gitu. Dan saat itu Abu Bakar sangat ketakutan, sangat sedih, memikirkan keselamatan Rasulullah. Aduh, aku kalau udah ngomongin Nabi tuh suka nangis aja gitu bawaannya, sorry ya guys. Nah, akhirnya Abu Bakar kan ketakutan tuh, khawatir gitu, orang cuma berdua, nggak punya senjata, nggak bisa bela diri gitu kan ya, yang nyari ganas-ganas gitu, kebayang nggak kali situasinya. Dengan lembut Rasulullah tuh ngomong gini sama sahabatnya, "Do not fear, because Allah is with us." Ini bagus ya, kata-kata ini buat kita semua. Janganlah kamu takut, jangan takut, karena Allah beserta kita, Allah bersama kita, Allah tuh dengan kita sekarang. Jadi dengan kata-kata itu Allah ya kemudian menurunkan apa ya di dalam hati mereka tuh jadi damai, jadi tenang gitu loh. Dan menguatkan Rasulullah dengan forces tuh pasukan atau kekuatan yang tidak bisa kamu lihat. Ya mungkin itulah tadi ya, bukan mungkin sih, emang iya. Jadi kan Allah tuh kan punya pasukan-pasukan yang segala sesuatunya kan itu pasukannya Allah semua. Jadi mungkin laba-laba itu, bukan mungkin, aduh so sorry. Loh, laba-laba itu juga pasukannya Allah, burung itu juga pasukannya Allah kan kayak gitu. Jadi seakan-akan si gua Taur itu tertutup gitu dari pengamatan orang-orang yang pengen menzolimin Rasulullah. Nah itu kan forces kekuatan-kekuatan yang tidak bisa kamu lihat dengan mata gitu. Dan menjadikan kata-kata mereka yang mau mengambil nyawa Rasulullah itu benar-benar sebuah kepalsuan. Nah, karena Allah sesungguhnya apa coba? Maha kuat, Al-Aziz, dan Maha bijaksana, Al-Hakim. Nah, dengan perlindungan Allah, dengan segala pasukan yang Allah berikan untuk melindungi Rasulullah saat itu, maka Abu Bakar dan Rasulullah itu luput guys dari pengejaran mereka-mereka yang jahat itu. Selamat mereka gitu loh. Dan ini dikisahkan di ayat 940 gitu. Ya, tapi yang paling melenyes di hati aku adalah kata-katanya Rasulullah ini. Do not fear because Allah is with us. Betul loh. Betul, ini bener banget ya. Ketika kita percaya bahwa Allah bersama kita, apa sih yang kita takutin? Gak ada. Gak ada. Takut rezeki kita gak ada. Cetek banget. Kita ini selalu, kalau kita percaya sama Allah, kita selalu dalam perlindungannya. Tidak pernah luput dari pengawasannya. Jadi ini bagus banget. Do not fear because Allah is with us. Tapi ada beberapa terjemahan lain yang aku baca, bukan jangan takut tapi jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi yang versi Inggris ini do not fear, jangan takut. Mungkin jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, tenang aja, Allah tuh sama kita, gitulah mungkin ya gitu. Nah jadi ikut aku yuk bareng-bareng meningkatkan literasi, karena literasi Islam aku tuh rendah guys. Jadi bukan aku pengen gimana gimana, enggak, ini tuh adalah cara aku belajar sendiri tentang Al-Quran. Inilah cara aku membaca Al-Quran. Jadi aku akan mengambil ayat-ayat yang menurut aku menarik untuk aku baca, dan itu relate sama aku gitu loh. Jadi kalau kita lagi dalam situasi susah, dalam situasi yang yang menghimpit hati kita, ingat aja kata-kata Rasulullah, do not fear
Because Allah is with us. Jangan takut karena Allah beserta kita. Gitu. Ingetin itu. Buat diriku sendiri sih, reminder buat diriku sendiri. Gitu ya guys. Semoga bermanfaat. Nanti ikut lagi ya aku membacakan ayat apa lagi gitu. Maaf jika ada salah-salah, kemampuanku cuma segini doang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.